Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat petani atau kebun. Kali ini saya akan memberi tips atau bagaimana cara untuk mengatasi mahalnya pupuk, bahkan susahnya pupuk didapat. Jadi kita tidak harus mengandalkan pemerintah sebagaimana yang diprogramkan pemerintah. Katanya adanya subsidi pupuk, tapi ternyata susah sekali pupuk didapat. Kali ini mari kita sebagai warga tani kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik, dalam artian kita harus punya kreatif atau punya solusi dalam memecahkan masalah kelangkaan pupuk di negara kita ini. Maka di sini saya punya inisiatif atau berkarya untuk menanggulangi hal tersebut. Maka saya di sini membuat pupuk organik sendiri, jadi tanpa mengandalkan bantuan pemerintah atau tanpa kita bersusah payah atau bersedih hati masalah langkanya pupuk ini. Kita harus berusaha, jangan terlalu mengandalkan bantuan pemerintah atau mengandalkan pupuk kimia. Justru dengan pupuk organik seperti ini malah ikut serta mengikuti program pemerintah, yaitu bebaskan segala macam makanan yang didapat dari hasil bumi itu bebas kimia. Jadi ini saya membuat pupuk ini tujuannya seperti itu: hijaukan bumi Indonesia, hijaukan tanah kita dengan berbagai macam tanaman yang menghasilkan makanan atau menghasilkan bahan baku makanan pokok Indonesia, warga negara Indonesia ini tanpa kimia. Nah, ini pupuk yang saya buat ini adalah berbagai macam campuran dari bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita. Di antaranya yaitu kohe kambing, kohe sapi. Ini sudah ada di sini. Nah, kemudian dari mall buah-buahan, mall sayur-sayuran, mall cangkang telur, kulit telur, terus ada katul, juga ada air kelapa, cucian beras atau air leri, terus juga ada di sekitar kita saya ini ada banyak pokok pisang, bonggol pisang, itu sangat banyak mengandung fiberlin. Terus keong emas, bekecot itu banyak auksinnya, yang mana dari unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Jadi semua ada di sini. Justru kalau kita bandingkan dengan pupuk kimia pabrikan, justru
justru malah lebih banyak kandungannya pupuk organik buatan sendiri. Dan saya sudah hampir 3 tahun lebih menggunakan pupuk organik buatan sendiri tanpa membeli. Jadi hasilnya cukup bagus. Beras yang kita makan itu bebas dari kimia, walaupun toh tidak organik murni, karena sawah itu yang ditanami padi sudah bertahun-tahun itu unsur kimianya tidak akan hilang begitu saja, selama 5 tahun belum hilang. Jadi kemungkinan kalau minimal 15 tahun lebih lah baru kandungan kimia yang ada di tanah di sawah itu baru hilang. Nah, ini baru 3 tahun, jadilah alhamdulillah sudah bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk makan sendiri. Jadi makanan kita yang khususnya nasi itu bebas kimia. Hasilnya juga cukup lumayan. Jadi dalam 1/4 hektarnya itu kalau pakai kimia itu rata-rata 17 atau sampai 18 karung itu paling banyak. Ini rata-rata 1/4 hektar menggunakan pupuk organik ini buatan sendiri. Ini apa namanya itu cuman selisih 2 karung. Nah, 2 karung, jadi enggak terlalu signifikan lah isinya. Jadi kalau dipotong dengan pembelian pupuk kimia, nah sudah berapa. Jadi 2 karung selisih tersebut kalau dijual untuk perawatan atau pengolahan tanah itu kurang modal dari 2 karung itu. Jadi kita masih untung. Nah, ini masih untung. Di samping juga itu untung kesehatan keluarga kita yang tidak makan beras yang banyak unsur kimianya. Begitu. Sahabat tani semua, ini untuk menghasilkan hasil yang cukup signifikan. Hasilnya saya juga tidak menampik, saya juga ini pupuk organik buatan saya ini saya campur dengan pupuk kimia, produk dari pupuk organik maksudnya. Saya campur dengan pupuk organik buatan pabrikan, yaitu sebagai biangnya kan. Ini saya campur dengan ini Naturagen. Nah, Naturagen ini saya campur dengan Naturagen. Nah, Naturagen ini sisi lain dari Naturagen ini, sisi gampang dan mudahnya itu bisa dicampur dengan pupuk NPK 1616. Nah, ini bisa dicampur di sini. Ini sebagai biang, sehingga untuk mempercepat atau mendongkrak hasil daripada tanaman kita. Nah, ini bisa digunakan untuk tanaman keras, juga bisa untuk tanaman di palawija, sawah dan sebagainya. Nah, tanaman keras seperti durian, kebun mangga, atau apa sajalah itu bisa dipakai gunakan ini. Nah, lebih bagus lagi, ini dalam satu wadah ini dicampur dengan 1 kilo NPK tadi, 16 itu diaduk, dicampur dengan ini, baru setelah itu kita fermentasi. Nah, ini saya di samping ini saya campur dengan, bukan hanya ini saja, saya campur dengan bahan-bahan organik yang sudah saya buat ini nanti akan saya fermentasi selama kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan, baru kita aplikasikan di sawah kita. Juga
Kalau memang butuh waktu cepat, seminggu bisa difermentasi kemudian diaplikasikan ya. Begitu. Tapi ini akan saya fermentasi selama 3 bulan sampai 6 bulan. Ini kita masukkan. Setelah itu saya masukkan di sini. Nanti akan saya fermentasi selama 3 bulan atau 6 bulan. Ini diaduk-aduk dulu biar rata, diaduk-aduk biar rata. Jadi baru dimasukkan. Nah, diaduk-aduk. Aduk. Aduk-aduk dulu. Aduk-aduk. Nah. Seperti ini. Ya, cukup. Mengapa tidak penuh? Ini sebab ini kalau nanti saat kita fermentasi ini ditutup rapat sehingga masih ada ruang untuk saat timbul semacam gas. Masalahnya ini di dalam pupuk organik ini banyak kandungan bakteri bagus, bakteri baik. Itu jadi supaya ada pernapasan maka dikasih ruang seperti ini, masih ada sisa untuk bernapas. Sebab ini tadi sudah saya kasih molase atau tetes tebu untuk ngasih makan bakteri baik. Nah, itu. Ini kita tutup rapat-rapat. Aduh, rapat. Nah, sudah selesai. Kira-kira ini saja trik dari saya untuk mengatasi mahalnya pupuk di negeri ini. Jadi kita harus berinisiatif atau berkreasi dalam mewujudkan petani yang handal. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.